Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai mekanisme pengenalan substansi asing pada sel tubuh dan mekanisme terbentuknya sel memori di organ limfoid sekunder yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Vera Yuliani, dan teman saya, Nasya Nurnabila Siregar. Materi yang akan dibahas pertama yaitu mengenai mekanisme pengenalan substansi asing pada sel tubuh. Substansi asing ini disebut juga dengan imunogen atau antigen. Antigen ini ada dalam suatu patogen seperti bakteri, mikroba, ataupun virus. Pengenalan antigen pada sel tubuh ini dimulai ketika suatu patogen yang mengandung antigen ini diambil oleh sel-sel imun seperti sel dendritik atau makrofag. Sel makrofag ini berada di jaringan perifer dan ketika mendeteksi keberadaan patogen, mereka akan memfagositosis antigen dan menyimpannya dalam vakuola. Pada saat itu, sel makrofag akan mengambil kompartemen kecil yang disebut lisosom yang diisi dengan enzim yang kemudian akan disuntikan atau dimasukkan ke dalam vakuola dan sel makrofag. Enzim tersebut akan memecah patogen tersebut menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian bermigrasi menuju organ limfoid sekunder seperti kelenjar getah bening atau limfa. Di organ limfoid sekunder, sel makrofag akan memproses antigen dan mempresentasikannya di permukaan sel atau bisa disebut juga dengan APC atau antigen presenting cell melalui molekul MHC kelas 2 atau kepanjangannya yaitu Major Histocompatibility Complex. Antigen yang dipresentasikan ini kemudian dikenali oleh sel TH atau T helper dengan bantuan protein khusus yang disebut dengan CD4. Kemudian proses yang akan dilanjut yaitu mekanisme terbentuknya sel memori di organ limfoid sekunder oleh Nasya Nurnabila Siregar. Sel TH yang berhasil mengenali antigen tersebut akan merilis sitokin yang berfungsi sebagai sinyal dan memicu proliferasi dan diferensiasi sel TH menjadi berbagai subpopulasi, termasuk sel T efektor seperti sel T killer dan sel T memory. Sel T killer ini berperan dalam respon langsung terhadap infeksi dengan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Sementara sel T memory terbentuk untuk memberikan imunitas jangka panjang. Sel T memory ini dapat bertahan dalam tubuh untuk waktu yang lama dan mampu mengenali antigen yang sama jika infeksi serupa terjadi di kemudian hari, sehingga respon imun yang lebih cepat dan lebih kuat dapat diberikan. Selain itu, sel TH juga akan mengaktifasi dan diferensiasi sel B. Sel B yang telah mengenali antigen, baik secara langsung melalui reseptor antigen atau melalui bantuan sel T, akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi spesifik, serta membentuk sel B memory. Sel B memory ini juga tersimpan di organ limfoid sekunder dan siap berproliferasi serta menghasilkan antibodi lebih cepat jika terpapar kembali dengan antigen yang sama. Mekanisme ini memastikan tubuh memiliki pertahanan yang efisien terhadap infeksi berulang.